Nah, Romo, aku mau nanya lagi nih. Mungkin teman-teman yang di rumah juga pengen tahu. Selain yang disebutin tadi, peran dan sifat apa aja sih yang yang bisa diteladani dari sosok Santo Yusuf sendiri? Stop dulu ya. Sebelum lanjut nonton videonya, klik subscribe, jangan lupa klik like, klik lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Terima kasih. Berkah dalam. Oke, nah kalau tadi sudah saya katakan beberapa hal, sekarang kita mau melihat kalau itu diterapkan di zaman sekarang dalam konteks misalnya kalian yang muda-muda. Yang pertama untuk yang cowok-cowok ya, Santo Yusuf itu adalah salah satu teladan bagaimana seorang cowok harus menghargai perempuan, harus menghargai wanita. Bagaimana Santo Yusuf ketika itu diceritakan, begitu mengetahui Bunda Maria mengandung, maka Santo Yusuf mempunyai rencana untuk meninggalkan Bunda Maria secara diam-diam. Artinya Santo Yusuf sangat menjaga supaya nama baik Bunda Maria itu tidak tercemar atau tercoreng. Setelah itu ada malaikat yang datang dalam mimpinya dan mengatakan, jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, yang pertama menghargai wanita. Artinya kalau kamu menjalin relasi, baik itu relasi pertemanan ataupun relasi yang khusus, yang perkawinan, itu yang pertama kamu harus mau untuk menghargai wanita. Kemudian juga kita bisa belajar dari Santo Yusuf yang taat, mengikuti apa yang seharusnya dilakukan, mengikuti apa yang sudah digariskan, mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan. Ketika dia bertunangan, kemudian ada masalah, dia mengambil, kelihatannya ini tidak bisa dilanjutkan, mau ditinggalkan diam-diam. Tapi ketika Tuhan mengatakan, jangan takut ambil Maria sebagai istrimu, dia dengan penuh kesadaran mengambil Maria sebagai istrinya. Ketika ada cacat jiwa, dia harus cari penginapan untuk melahirkan, membantu Maria, kemudian melahirkan Yesus. Dia juga mengikuti aturan. Ketika mengetuk pintu tidak dibukakan, akhirnya sampai pada salah satu tempat ternak. Ya sudah, karena dapatnya di situ, dia lakukan. Kemudian dia persiapkan, membantu kelahiran Yesus. Kemudian ketika ada aturan lagi untuk pergi ke Mesir, ada perintah untuk pergi ke Mesir untuk menyelamatkan Yesus, maka juga pergilah dia ke Mesir. Kemudian dalam mengambil keputusan, kalau yang cowok-cowok juga harus tidak mencela-mencele. Artinya berani memegang keputusan itu secara penuh tanggung jawab. Dan yang untuk cewek, yang biasanya itu tidak semuanya, biasanya itu suka-suka ngambekan, suka-suka merajuk, manja gitu, itu juga harus logis. Artinya kamu jangan memperdaya pasanganmu. Kalau misalnya kamu dengan pasangan terus kamu buat bucin ya istilahnya ya. Waduh. Iya betul. Sebuah relasi kan harus setara. Jadi kita harus belajar untuk saling menghargai. Tadi saya katakan kalau yang cowok-cowok menghargai perempuan atau wanita, ya yang cewek juga sama harus menghargai yang pasangannya, cowok. Pasangannya. Jadi yang jelas kalau misalnya yang bahkan ada lagunya, kalau kalian mau pengen pacarmu itu ngantar kamu kemana-mana, itu cari aja ojol ya toh, ojek online itu kan ngantar kamu kemana-mana ya. Betul. Tapi ya kalau butuh kan tinggal aplikasi ojek online ada, ya kan? Sudah pacar pribadi itu namanya. Dan itu mau kemana bisa kan? Jadi kita harus membedakan ini pacar atau tanda petik pesuruh gitu ya. Oh siap, benar. Harus dihargai. Kemudian yang cewek maupun yang cowok juga harus begitu melihat pasangannya itu bukan sebagai hanya tempat kalau sedih aja datang, kalau mau berkeluh kesah datang, habis itu pergi hilang itu ya enggak. Artinya
Kalau kamu sebagai yang muda-muda, sikap-sikap tanggung jawab itu menjadi kunci. Bertanggung jawab atas semua pilihan, tindakan, kata-kata, perbuatanmu, itu harus dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir untuk anak-anak muda, itu harus mau bekerja keras. Jadi kalau kamu mau berusaha, pasti akan selalu ada jalan. Begitu. Betul. Oke, apa lagi? Nah, ini aku punya pertanyaan lagi nih. Pertanyaan terakhir nih, Mo. Apa sih teladan dari Santo Yusuf dalam membimbing keluarga yang bisa kita ambil? Untuk keluarga di rumah, terutama umat di Paroki Bintaran. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari atau kita teladani dari apa yang dilakukan oleh Santo Yusuf. Kalau dipatung di gereja Bintaran, itu ada Santo Yusuf suami yang setia. Tulisannya demikian. Paling tidak itu satu hal yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah tentang kesetiaan. Dalam keluarga itu harus ada kesetiaan satu sama lain. Kesetiaan tidak hanya terkait dengan bapak dan ibu, tapi juga anak-anak. Anak-anak juga harus setia, mencintai kedua orang tuanya, setia terhadap komitmen. Misalnya yang sedang bersekolah, maka komitmen sekolah itu konsekuensinya ya belajar. Setia pada komitmen sekolah itu bentuknya adalah mau rajin belajar, mengusahakan yang terbaik dalam hal studi misalnya. Kemudian yang lain lagi adalah lemah lembut dan penuh kasih. Jadi di dalam keluarga-keluarga, kalau kita bisa menanamkan kelemah lembutan dan rasa yang penuh kasih, maka akan keluarnya juga menjadi keluarga yang lemah lembut dan penuh kasih. Tidak emosian, tidak mudah putus asa, tidak mudah ngerasani teman atau tetangga, tapi menjadi keluarga yang benar-benar damai, keluarga yang memancarkan kasih, keluarga yang menerima kasih secara penuh dari Allah. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita ini sebagai gelas yang diisi dengan kasih, maka luberannya adalah kasih. Tapi kalau gelas kita biarkan terisi pada kebencian, maka yang meluber itu kebencian. Maka yang memancar itu juga menjadi sesuatu yang merusak, destruktif. Maka keluarga-keluarga di Paroki Bintaran juga saya harapkan, jadilah keluarga yang lemah lembut dan penuh kasih. Kemudian berikutnya adalah apa yang diteladankan Santo Yusuf terkait dengan kerja. Santo Yusuf adalah pelindung pekerja juga, Santo Yusuf pekerja. Kemudian keluarga-keluarga jangan mudah putus asa, selalu bekerja keras, mengusahakan segala sesuatu dengan berani dan kreatif tentunya, seperti yang dikatakan tadi bahwa Santo Yusuf adalah orang yang berani dan kreatif. Ini terkait dengan kondisi COVID. COVID itu menyebabkan hal yang sudah biasa itu tidak bisa berjalan dengan baik. Maka kita memerlukan terobosan-terobosan yang bisa membuat kita survive, kita bisa bertahan, yaitu mau bekerja apa saja dan berani untuk mengambil resiko serta kreatif. Kira-kira itu untuk keluarga-keluarga, jangan pernah putus asa, mau bekerja, berani dan kreatif, mau saling mengasihi, lemah lembut, dan juga penuh syukur, menjadi setia. Setia itu salah satu wujud dari rasa syukur atas pasangan yang sudah dimiliki. Orang tua yang sudah dimiliki, juga kesempatan belajar yang sudah dimiliki. Jadi setia itu adalah sebuah ungkapan syukur atas apa yang sudah menjadi milik. Dan itu juga wujudnya menjadi sebuah tindakan yang positif. Jadi tidak menjadi sedih atau kalau tidak bersyukur menjadi putus asa dan seterusnya. Begitu kira-kira. Betul sekali, Romo. Mantap banget nih. Mantap. Wah, gila sih. Menarik banget gak sih mau bahasan kita hari ini tuh kayak udah nyampe. Mantap banget. Mencakup semuanya. Iya betul banget. Oke. Tapi sayang banget nih Mo. Waktu Masih kita juga
Oke, karena kita terbatas waktu ya. Iya, betul. Ya, terbatas Oh waktu. iya, ini terakhir nih, maaf. Terakhir nggak? Ada pesan nggak nih mau untuk teman-teman di rumah yang berkaitan tentang tema kita hari ini, Santo Yusuf? Oke. Pesannya satu aja ya. Baca kitab suci. Betul. Karena apa? Kita itu orang Katolik, orang muda, itu kalau mau mengenal imannya, ya satu-satunya jalan baca kitab suci. Dan di kitab suci itu banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi inspirasi atau bahkan jalan keluar atas masalah-masalahmu. Di dalam Mazmur, kemudian di dalam kitab-kitab yang sifatnya kebijaksanaan, itu kalian akan menemukan banyak hal, nilai-nilai yang bisa digali untuk kamu terapkan dalam hidup sehari-hari. Dan yang lebih pokok lagi, dengan membaca Injil, 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalian akan lebih mengenal Kristus. Siapa itu Kristus yang kalian imani, yang dikatakan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, itu maksudnya piye, itu ya adanya di kitab suci. Jadi pesannya, untuk mengenal Santo Yusuf juga harus melihat kitab suci, karena di sana dituliskan atau digambarkan bagaimana peran Santo Yusuf. Jadi untuk anak muda, pesannya satu, baca kitab suci, habis itu buatlah circle yang kuat di dalam gereja. Teman-teman yang seiman. Bisa lintas paroki, tapi yang jelas berusahalah untuk selalu terkoneksi dengan orang-orang yang seiman. Itu saja pesan saya. Oke, Romo, mantap banget ya teman-teman. Mantap banget sih, parah. Apa sih? Makasih loh Romo untuk pesannya hari ini. Terima Makasih, kasih Romo. juga udah mau hadir sebagai narasumber CBR kali ini. Semoga nggak bosen-bosen. Oh iya, nanti kalau kalian Jangan punya bosan acara ya, lagi Romo. ya nggak apa-apa. Misal, Besok lagi siap mau ya, Mo? ambil lagi nggak apa-apa. Siap ya, Mo? Kita Iya, jadikan narasumber. Ya, apalagi nanti cari temanya, terus nanti kita bahas bersama. Mantap. Oke, siap Ini kan Romo. banyak juga yang nggak bisa ke gereja, jadi ya supaya pewartaan tetap jalan Bener banget. melalui Iya. kreativitas Siap. kalian semua ya. Sip. Iya. Siap. Ya, terima kasih, Roma. Oke. Terima kasih, Romo. Ini cukup sekian Makasih, ya. Romo. Oke, Ya. terima kasih. Sekian, terima Selamat kasih. sore. Semoga kalian semua diberkati ya. Amin. Amin. Amin.